Sudah terkumpul baru 32 ya, baru 32. Ketua kelasnya siapa? Asad ya, bukan? Najla. Najla Faiza, Pak. Najla mana? Saya, Pak. Oke, Najla, bisa dibuka kegiatannya dengan doa terlebih dahulu agar kita barokah dalam kegiatan pembelajaran informatika pada siang hari ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Najla telah membuka kegiatan dengan berdoa. Bapak akan mulai kegiatan dengan mengabsen kalian. Ini masih 33, masih ada beberapa yang belum masuk. Tapi Bapak usahakan untuk segera mengabsen juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak akan buka informatika agama di absensi kelas. Pada pertemuan hari ini, secara otomatis kalian sudah mengisi kehadiran di informatika. Yang belum mengisi itu Muhammad Ali Karur, lalu Muhammad Aikal Hilmi, dan Rohadatul Aisy, lalu Sahrul Ramadan, Siti Beauty, Nahdira Ahmad, lalu yang terakhir Jahra Putri Aziza. Bapak mohon untuk segera diklik, cuman klik aja bahwa kalian hadir di informatika pada hari ini. Ini absensi yang pertama. Lalu absensi yang kedua, Bapak setiap hari pasti akan secara manual mengabsen kehadirannya, merecek dankah hadir atau tidak. Oke, baik. Ketika Bapak menyebutkan nama kalian tinggal sebutkan hadir atau hadirah. Ana Hamidah Jahra. Hadirah, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Ardelia Riz Cahyati. Hadirah, Pak. Baik. Asep Saifuddin. Hadir, Pak. Baik. Deviana Jahidarani. Baik. Faiko Wafa Patonia. Pak. Hadir. Intan Azahra. Hadirah, Pak. Oke, baik. Ija Syarifatunisa. Hadirah, Pak. Polda Siva Ramadhani. Hadirah, Pak. Hadir, Pak. Latifah Naswa. Hadirah, Pak. Muhammad Ali Karur. Hadir, Pak. Ya, tadi kamu lupa tuh ya. Jangan lupa di absen di learning, Pak. Iya, di learning-nya. Oke ya. Muhammad Arsyad Fahrullah. Arsyad. Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad. Oke, Najla, Bapak izin untuk mengalfakan Arsyad ya. Anda tidak menjawab. Muhammad Emir Pasha. Berapa? Hadir, Pak. Ada. Wah, tuh Arsyad. Diam aja. Oke, gimana kabarnya Arsyad? Balikin lagi. Baik ya. Oke. Muhammad Emir Pasha. Hadir. Hadir, Arsyad. Pak. Mana Arsyad? Hadir. Muhammad Haikal Hilmi. Hadir, Pak. Muhammad Haryo. Hadir, Pak. Muhammad Hasanuddin Nizan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Najla. Hadir, Pak. Naura. Hadirah, Pak. Nawal Inaya Soleha. Nawal. Hadirah, Pak. Nawal hadir. Oke. Hadirah. Najwa Jaskia. Hadirah, Pak. Raihana Mutmaina. Hadirah, Pak. Rohadatul Aisy.
Hadirah, Pak. Rosmalia, Hadirah, Pak. Rosida Arahman, Hadir, Pak. Sahrul Ramadan, Hadir, Pak. Salsabila Khairunisa, Hadirah, Pak. Siva Ramadhani Wibowo, Hadir, Pak. Siti Aminah, Hadir, Pak. Siti Beauty, Nadira, Hadir, Pak. oke, Siti Munawaro, Hadir, Pak. Taskia Umu Salwa, Taskia, ada? Oke, Taskia, Bapak Alfa, Nasla, Bapak izin Taskia untuk Bapak Alfakan dulu. Tiara Novia Syafitri. Tiara. Apa? Halo? Tiara. Alfa ya. Jahra Putri Ajijah. Iya, Hadir, Pak. Cimran Ahmad Wijaya. Apaan lu? Gue dandan kemarin. Cimran Ahmad Wijaya. Nasla Bapak alfakan, jadi alfa yang ada 1, 2, 3. Bapak Imran tiba-tiba disconnect. Ya, nanti. Dandan terus. Oke. Yang alfa untuk sementara ada 3 orang. Nanti kalau misalkan ini jangan keluar terlebih dahulu. Kalian kalau memang hadir, informasikan di akhir kegiatan ini, Pak, saya hadir. Tapi jangan keluar dulu ya. Untuk informasinya dari saya itu. Bapak setelah absensi segera akan memberikan materi. Lihat di layar kalian. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua, materinya masih sangat mudah sekali. Oke. Kelas 10 agama. Apakah layar Bapak sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Ya, pertemuan kedua ya. Terima kasih yang sudah memberikan informasi balasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini Bapak memberikan materi informatika dan keterampilan generik. Bismillah, semoga apa yang Bapak informasikan dapat dipahami oleh kalian dan dapat mengerjakan tugasnya dengan mudah dan cepat. Oke. Di sini Bapak sebelum masuk ke materi, Bapak informasikan dulu apa yang dimaksud dengan informatika pada di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi. Studi itu adalah sebuah mata pelajaran. Perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi, informatika itu adalah mata pelajaran yang membuat sebuah perancangan atau pembuatan sistem komputasi yang berdasarkan dari perancangan tersebut. Jadi, sistem komputasinya dirancang dari perancangan yang telah dibuat. Informatika mencakup model pembelajaran dari informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya. Dalam pengembangan sistem komputer, itu komputasi yang paling diutamakan, pemodelan komputasi yang paling diutamakan. Apa sih yang dimaksud dengan komputasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi itu satu, penghitungan dengan menggunakan komputer. Jadi, selama kalian menggunakan komputer dalam penghitungan data, misalkan keuangan kalian, anggaran kegiatan, misalkan juga, atau penghitungan dalam matematika juga termasuk ke dalam sebuah komputasi. Ya. Kalkulator merupakan komputer yang paling terkecil, ya kalkulator. Jadi kalau kalian menghitung sesuatu dengan menggunakan kalkulator, itu disebut juga dengan komputasi. Atau dengan menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Google Spreadsheet dalam penghitungan sebuah data, analisis,
data atau penghitungan keuangan, anggaran, dan lain sebagainya, itu juga disebut dengan komputasi. Lalu yang kedua, dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau perubahan-perubahan yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan, itu juga disebut dengan komputasi. Jika kalian diketahui sebuah rumus, lalu mendapatkan sebuah inputan, lalu dimasukkan ke dalam rumus tersebut, dan dihitung prosesnya berdasarkan urutan langkah, itu disebut juga dengan komputasi. Menurut KBBI. Ya, oke. Jadi kalau nanti ada soal tentang apa itu komputasi, kalian bisa memahaminya bahwa komputasi adalah penghitungan ya dalam matematika sesuai dengan urutan langkah yang telah diberikan. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0 banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas, komputer, dan internet. Ingat, dan, bukan atau. Berarti kalau dan internet itu wajib ada internetnya. Ya. Komputer, smartphone ya yang kalian miliki, jika tidak ada internet itu tidak cerdas sebenarnya. Ya. Jadi dengan adanya internet kita menjadikan komputernya menjadi lebih cerdas, ya. Lebih bagus, lebih canggih dengan adanya internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0, society 5.0. Karena kalian atau saya atau semua manusia yang ada di muka bumi ini pada tahun ini memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan yang real dan not real. Artinya real itu adalah kehidupan nyata kita, kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan komputer atau internet. Nah, sedangkan yang tidak real atau bukan yang real time tapi menggunakan perangkat lain, ya itu disebut dengan cyber, yaitu dunia maya. Misalkan kegiatan daring seperti kita ini, ya kalian ada dua kehidupan. Pertama kehidupan yang ada di rumah kalian, ada orang tua, adik kalian, kakak kalian, ya juga mungkin ada asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Itu real yang saat ini kalian lihat nyata dan bisa dipegang oleh kalian. Dan sekarang kalian bertemu dengan teman-teman kalian dalam satu kelas yang berada di dalam satu Google Meet. Di sini itu disebut dengan dunia cyber. Ya, jadi ada dan dilakukan secara daring atau online. Jadi kehidupan kita itu ada dua. Itu masyarakat 5.0. Ya. Lalu kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer. Apa kegiatan kalian selama ini yang didukung teknologi komputer? Ya tentu, yang saat ini adalah kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh, PJJ. Itu salah satu yang didukung teknologi komputer dan internet. Lalu apalagi yang kalian rasakan atau kalian lakukan? Mulai dari berkomunikasi dengan media sosial. Ya, guru di MAN 9 atau wali kelas di MAN 9 ternyata membuat grup kelas yang berisi siswa dan guru-guru serta wali kelas. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Ya, itu salah satu bentuk komunikasi secara cyber atau dunia maya. Ada banyak selain WhatsApp, misalkan Telegram. Lalu ada lagi yang namanya Instagram, kita bisa dapat berkomunikasi di sana. Lalu ada Facebook, dan banyak sekali media sosial yang dapat dilakukan oleh kita sebagai masyarakat 5.0. Dan yang lebih kerennya lagi, zaman sekarang berbeda dengan zaman saya waktu SMA tahun 1995. Saya waktu SMA kelas 10 seperti kalian, saya hanya mempunyai komputer dengan Windows-nya, Windows 95, dan tanpa internet, tidak menggunakan internet. Tapi waktu itu sudah sangat bahagia sekali. Saya sudah bisa bermain game, gamenya lucu sebenarnya. Ada game pinball, bola yang tangting-tangting itu, lalu ada Tetris, lalu ada lagi yang namanya tank, nembak-nembak tank, lalu ada Pac-Man. Itu mainnya stand alone, tidak bermain secara jaringan atau tidak bermain dengan menggunakan internet. Bukan internet. Nah, yang zaman sekarang masyarakat 5.0, society 5.0 itu luar biasa.
Ketika kalian bermain sendirian di rumah, tetapi penontonnya itu banyak, bisa sampai ratusan orang, sampai ribuan, atau sampai jutaan orang menonton kalian hanya bermain game. Ya. Dan lucunya lagi mereka bisa berkomentar, bisa buat suara juga bersama-sama. Misalkan bermain game, ya game online, dia itu di live streaming kan, dia bermain game, lalu di live streaming kan ke kemana? Ke Facebook, lalu live streaming kan kemana lagi? Ke YouTube, ke Instagram ya. Jadinya ramai. Dia di rumah bagaikan artis. Bagaimana? Ketika dia bermain, dia sedang bermain, lalu tiba-tiba ada komentar, Bang, Karawang hadir Bang, wede kan. Bekasi hadir Bang, ya. Terus ada lagi, Jakarta Timur, Pondok Bambu hadir, Duren Sawit hadir, oke. Bang, jangan lewat kiri Bang, nanti ketabrak ya. Bang, bonceng dong Bang, ya. Bang, ikut dong Bang, ya seperti itu. Jadi banyak komentar-komentar yang membuat game kita itu lebih ceria, bukan karena gamenya sebenarnya, tapi karena chatting-chattingan dari kawan-kawan yang ada di dunia maya tersebut. Itu real time sebenarnya ya. Itu hal-hal yang luar biasa. Tapi kalian itu kan jurusan agama. Hal yang ini termasuk dalam hiburan. Bermain game online itu termasuk dalam hiburan. Dalam agama kita sebenarnya hiburan itu termasuk adalah salah satu kendala atau masalah dalam untuk mencari sebuah pengetahuan atau ilmu. Ketika kalian berada di pondok pesantren misalkan, itu sejauh mungkin hindari yang namanya adalah hiburan. Karena akan mengganggu kita fokus dalam belajar ya di sini. Sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau kita tidak fokus atau kita lebih suka dengan hiburan itu adalah suatu masalah sebenarnya. Tapi ini adalah teknologi, kita harus dapat memilah mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan untuk masa depan kita dan keluarga. Nah, lagi di sini memesan makanan. Pasti kalian mungkin mungkin nggak semua ya. Mungkin seperti saya saat ini sedang pandemi ya, saya juga kadang-kadang malas di luar membeli makanan itu dengan menggunakan GoFood atau GrabFood. Walaupun ada perbedaan harga, tapi kan saya juga berpikir bahwa dengan saya membeli, saya dapat membantu juga rekan-rekan saya yang tidak bekerja, ya yang tidak bekerja, maksudnya yang pekerjaannya stop, kan pekerjaan banyak orang di pekerjaan dirumahkan ya, banyak dirumahkan karena pandemi saat ini. Kayak di pabrik dia sedikit orangnya jadinya karena pandemi nggak boleh banyak orang di pabrik, akhirnya dikeluarkan atau di PHK, lalu dia mendapat pekerjaannya sebagai GrabFood. Karena yang sekarang aktif adalah pengiriman barang tetap berjalan ya, kayak kita beli toko online itu tetap berjalan, pekerjaan tetap ada. Nah, banyak orang yang di PHK itu berlarinya ke GrabFood atau ke GoFood atau ke ShopeeFood, sekarang udah ada ShopeeFood ya. Seperti itu adalah salah satu solusi pekerjaan yang diimbaskan oleh teknologi atau oleh terjadinya pandemi atau bencana ya. Mereka beralih pekerjaan. Saya dengan memesan makanan atau memesan transportasi, insya Allah itu membantu mereka juga dalam perekonomian. Kenapa? Dengan saya membeli itu berarti pekerjaan mereka berjalan lancar. Jika saya tidak membeli di sana, atau tidak memesan transportasi, atau tidak memesan makanan, tidak mungkin ada pekerjaan tersebut. Ya, mereka ada karena kita, seperti itu. Ya, karena kita membutuhkan jasa seperti itu. Lalu mendaftar sekolah secara online. Kenapa? Kalau tidak secara online, zaman dulu itu ngantri, nunggu ya mengajukan data, kalian bolak-balik ke sekolah. Kalau sekarang kan tidak. Kalian hanya ngecek bolak-balik halaman webnya aja, seperti itu, ya, dipermudah. Belajar secara daring, tanpa terasa kita sudah 1,5 tahun untuk belajar secara daring. Dan coba kalian pikir, ternyata cepat ya 1,5 tahun itu, tidak lama kita sudah belajar secara daring, ya. Jadi kehidupan itu ternyata cepat. Kalau kita pikir 1 tahun, 3 tahun kita di pondok pesantren ya, lama ini atau apa. Ternyata kalau kita jalani hal ini, itu sangat cepat sekali berlalu. Dan kita sangat merasakan rugi bila waktu ini tidak dimanfaatkan secara baik. Ya. Kalian kelas 10 agama saya rasa paling terbaik di Mansinan Jakarta. Yuk, waktu kita jangan sampai terbuang.
kita manfaatkan dengan baik, jangan buang-buang waktu, kita bekerja, dan manfaatkan untuk selalu belajar. Ya. Masuk ke slide berikutnya, ini Bapak terangkan dulu kenapa ada informatika, ya seperti ini. Zaman saya, dulu komputernya belum ada internet, tidak bisa mengirim. Dulu ada sih internet, tapi dimiliki oleh orang-orang yang kaya ya, karena pakai Telkomnet dulu. Telkomnet itu kalau dipasang, saya ngumpet-ngumpet sama orang tua pakai telepon rumah, telepon ya, setting bunyi tuh, tiwit, baru akses internet. Ya. Lalu nanti pas akhir bulan diomelin, kok biaya telepon mahal ya, karena ada internetnya. Jadi internetnya itu hanya orang-orang kaya. Tapi kalau sekarang merupakan kebutuhan. Mau bagaimana lagi, ya kan? Seperti itu. Dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Itu dulu. Sekarang juga sama. Sebenarnya masih ada orang-orang yang ke toko atau ke pasar untuk berbelanja, masih ada. Tetapi sudah mulai berkurang. Ya. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Jadi kalau mau jual sesuatu, dulu dan beberapa sekarang ya harus punya toko. Kalau nggak toko nggak bisa jualan. Harus punya kios. Kalau nggak punya kios nggak bisa jualan. Harus punya lapak, walaupun lapaknya di jalanan. Kalau nggak ada lapaknya nggak bisa jualan. Itu dulu. Ya. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, mengangkat barang, menjadikan kasir untuk menghitung atau menerima keuangan atau orang beli, kasir ya, dan menangani berbagai pekerjaan lainnya. Nah, ketika kita menjadi pengusaha atau berdagang, ya, kita harus membayar mereka, karena jasa mereka harus kita bayar. Mereka kan karyawan jadinya. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Ya, kalau nggak pakai uang tunai, pakai apa zaman dulu? Tapi zaman sekarang itu sudah ada yang namanya uang digital. Jadi kita bisa menggunakan itu. Sekarang orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana, walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Ya, ada GoFood, ada GoSend, ya, ada GrabFood, ada ShopeeFood, dan banyak sekali kita bisa duduk di rumah dengan manis. Kita tinggal layar-layar geser, bisa geser layar, mencari-cari mana yang kita butuhkan, lalu kita masukkan checkout, masukkan ke keranjang, lalu kita pesan. Kita bayar, kita tunggu kapan barang itu datang. Ya, itu zaman sekarang. Ya. Penjual juga bisa berjualan di rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Ini yang terpenting. Dalam kehidupan zaman sekarang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Bayangkan zaman dulu ketika kita ingin berdagang, kita harus punya apa? Toko. Toko harganya berapa? Toko itu paling murah harganya ratusan juta, Pak. 200 juta, 300 juta sekarang. Wah, mahal sekali untuk memulai kegiatan berdagang, ya. Lalu kalau mau buat ruko, kita ngontrak misalkan punya ruko itu 10 juta per bulan. Kalau pengen beli 1 miliar hingga 2 miliar beli ruko. Wah, mau berdagang susah sekali dengan modal seperti itu. Tapi di zaman sekarang, ya, penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Zaman sekarang ini kan, atau zaman dulu ya, kalau mau dagang pakai di lapak aja di jalanan raya, itu ada pajak. Pajak apa? Pajak preman biasanya. Itu harus mengeluarkan uang juga. Kalau sekarang tidak. Seperti saya misalkan, di sini saya mempunyai toko di Tokopedia, lalu menjual beberapa produk komputer di Tokopedia. Saya punya toko, ya. Saya menjual beberapa komputer atau produk-produk komputer. Yang sebenarnya saya tidak punya toko. Barang saya tidak punya. Tidak ada toko, ya. Lalu tokonya di mana Pak Yoga? Saya mencari toko lain, lalu saya memfoto produk-produk mereka atau saya mendownload produk-produk mereka. Ya, saya ambil produk mereka, saya foto produknya, saya taruh di toko saya. Di toko dia misalkan harga produk A itu sekitar 80.000. Di toko saya akan saya naikkan menjadi 90.000. Naik 10.000, ya. Naik 10.000. Tapi tidak masalah, ya. Saya taruh aja di toko saya 10.000. 80.000 di sana, di sini 90.000. Ya. Lalu saya masukkan banyak, toko saya banyak ya.
data-datanya yang saya ambil dari toko mereka. Lalu ketika ada yang beli di toko saya balas, Bang, ada nggak warna hitam? Saya balas, ada. Ya. Ukuran segini ada nggak, Bang? Ada. Ya. Ready nggak untuk dikirim? Ready, saya bilang seperti itu. Nah, ketika sudah ada transaksi di toko saya langsung beli ke toko yang saya percaya juga itu di bawah itu. Ya, saya beli dengan harga 80.000, lalu nanti saya minta dropshipper. Dropshipper artinya apa? Artinya nanti toko sana mengirim atas nama saya. Mengirim atas nama saya. Ya. Jadi dia dikirim ke penjual saya itu dengan nama toko saya, bukan toko dia. Ya. Lalu ya bayarnya di mana? Dia bayar ke saya bayar ke dia. Saya bayarnya 80.000, ya, dia bayar 90.000. Jadi ada keuntungan 90.000, saya hanya ketik WA saja, 10.000 hanya WA. Iya ada, ya ready, segera kirim. Itu aja saya balasnya menggunakan WhatsApp atau menggunakan chatnya di Tokopedia. Saya tidak punya toko saya tidak ada, ya, tapi saya melayani dengan jasa konsumer yang baik. Dan saya juga punya teman-teman, saya juga sebagai guru ya, saya punya kalian sebagai siswa, dan saya juga punya guru-guru lain saya sebagai instruktur ya, melatih guru juga, saya punya kepercayaan dari mereka. Pak Yoga, saya pengen ini, silakan beli di toko saya. Mereka saya giring beli di toko saya, karena saya temennya banyak. Akhirnya saya laku, ya, laku. Dan saya tidak menghancurkan toko sana, tapi saya membantu toko yang di sana juga kan, biar laku. Tapi saya juga kebagian untungnya. Saya tidak punya toko, tapi saya bisa berjualan. Saya punya dagangan. Itulah zaman sekarang, ya, dengan uang digital. Zaman dulu, kalau kita mau beli sesuatu harus ke ATM. Tapi juga pasti ada zaman sekarang ya. Mau transfer ke ATM. Dari rumah ke ATM membutuhkan waktu sekitar 30 menitan atau 15 menitan. Apalagi kalau di ATM ngantri. Ya, ngantri. Apalagi di ATM itu kita membutuhkan bayar parkiran 2.000, rugi lagi 2.000, ya. Setelah udah situ di parkiran di ATM kita transfer, ya, transfer butuh waktu. Tapi dengan adanya uang digital ya ini, apa bentuk uang digital seperti Oppo, GoPay, Link Aja, Dana dan lain sebagainya itu mempermudah kita. Dengan membayar seperti itu, dengan menggunakan uang digital tersebut, prosesnya hanya hitungan detik atau menit, selesai. Tidak perlu bayar uang parkir, tidak perlu keluar rumah, panas-panasan, tidak perlu mengantri lagi untuk di ATM. Itulah fungsinya uang digital. Dan lebih aman dalam perjalanan. Ya. Oke, seperti ini. Jadi, anak agama, misalkan ingin jualan, misalkan dia ada produk dari luar negeri nih, abahnya atau omnya lah di luar negeri di Mesir, buat toko, ya. Kita kan sudah jelas ya di dalam agama Islam, berdagang ya, seperti Rasul ya. Jika ingin kaya atau jika ingin menafkahi hidup kita, ya, berdagang. Bagus berdagang. Nah, akhirnya saya berdagang, mencoba seperti itu. Oke? Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar dan sebagainya. Namun, coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang, ya, ngepakin itu kardus-kardus, ya, di pabrik, teller, di bank dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang mereka kerjakan. Nah, saya akan bertanya kepada kalian minggu depan, tapi ya, bagaimana solusinya untuk orang-orang ini? Mereka dipecat, mereka di PHK, karena sudah digantikan oleh teknologi yang ada. Bayangkan, bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, nanti kalian bisa mencari sebuah solusi. Ya. Ada masalah, tentu ada solusinya. Ya. Oke. Saya tidak kuliah di pendidikan agama Islam. Tapi kalian ini bisa dijadikan sebuah dakwah, dimasukkan sebuah ayat-ayat, ya, dimasukkan lalu diintegrasikan, itu menjadi dakwah buat kalian. Bagus sekali ini sebenarnya, ya, untuk kehidupan. Bagaimana? Jadi kehidupan itu ada masalah, pasti ada solusinya, ya.
Oke, next berikutnya. Menghadapi situasi tersebut, kalian yang sedang belajar di jenjang madrasah aliyah perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Tentu, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Ya, tidak semua, karena seperti kalian memilihnya adalah tentang agama, dakwah, tarbiyah dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Tidak semua di bidang komputer. Zaman sekarang kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Nah, disinilah yang paling penting. Untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Nah, orang membuat teknologi canggih, kalian misalkan sebagai ahli agama atau bukan ahli agama ya, maksudnya ustadz atau ustazah di bidang dakwah. Dengan adanya komputer, kalian terbantu, ya. Tadinya kalian kelasnya, levelnya hanya di level RT di perumahan, ya, di perumahan kalian berdakwah atau dikenal ustadz di RT. Dengan adanya teknologi, kelasnya bukan lagi RT, tapi bisa saja dia terkenal se-Indonesia atau se-wilayah Jawa Barat atau terkenal di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi, itu berbantuan teknologi. Jadi apapun keahliannya pasti akan berkaitan dengan komputer, seperti itu. Ini ya. Zaman sekarang kesempatan untuk berkarya. Jadi ini yang dipentingkan, yang perlu kalian pahami. Pak, saya kan jurusan agama, Pak, nggak berkarir di bidang komputer. Jadi saya nggak perlu belajar komputer. Ya salah, ya salah. Itu pikiran salah. Jadi kita harus dulu belajar informatika, ya, harus penting. Kenapa? Karena semuanya berkaitan dengan informatika saat ini, berkaitan dengan informasi yang sangat cepat, yang perlu kita olah menjadi informasi yang positif, yang berguna di sini. Kalian bisa jadi YouTuber. Kenapa jadi YouTuber? Karena ada teknologi komputer besar yang dimiliki Google, yang berisinya video-video yang dapat diakses oleh manusia dunia dengan cepat dan real time. Adanya YouTube, channel YouTube, jadilah YouTuber, ya. Itu bidang apa sih, Pak? Ya, bidang komputer, tapi dia punya karya, konten, isi berita atau informasi atau lain sebagainya, ya. Dia berkarya di sini berkat apa? Berkat dari adanya komputer dan internet. Jadi kalian bidang agama, ayo belajar komputer lebih bagus lagi, biar kalian bisa mendapatkan solusi. Karena nanti banyak orang-orang yang datang ke kalian untuk minta solusi. Ya, Ustadz, saya minta solusi dong, Ustadz. Ya, anak saya bla 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 teknologi, misalnya teknologi. Ya, Ustadz harus bisa lebih bijak dalam memberikan sebuah solusi. Ingat, solusi, pemecahan masalah. Disinilah orang-orang agama atau jurusan agama harus memiliki yang namanya berpikir kritis dan dapat memecahkan sebuah masalah. Membantu ustadz ustazah itu membantu masyarakat nantinya, ya, pengajian, menjadi penasehat, datang ustadz ustazah, anak saya main komputer melulu nih, main handphone melulu nggak berhenti gimana caranya, ya, dicari solusinya, ya, seperti itu. Jangan langsung anaknya jangan main handphone, ya tahu ustadz jangan main handphone, selesai kan, tapi caranya bagaimana gitu, mohon solusinya. Nah, disitulah solusinya harus dicari. Ya. Oke, di sini contoh lagi di sini ya, semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru seperti saya, apoteker seperti istri saya, dokter seperti om saya, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Ini. Kalian sebagai pendakwa pendakwa atau apa ya? Ustadz kayak Abu Somad, ya, kayak Adi Hidayat, kan dia perlu jadi YouTuber menyampaikan ceramah yang dahsyat, ya, lalu dikenal, rezekinya luar biasa, ya, Masya Allah, mantap sekali, ya. Dari rezekinya ada, pahala juga sudah, atau surga sudah di depan mata sebenarnya, karena dia mendakwahkan dengan baik, ya, seperti itu. Surganya di depan mata, Masya Allah, ya. Jadi manfaatkan teknologi sepositif mungkin. Nah, di sini
Bahkan di rumah pun untuk sekedar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Banyak aplikasi yang dapat dipelajari, yang dapat dibuat. Kalian ini belajar informatika bukan hanya untuk menggunakan, tapi juga nanti insya Allah membuat. Produk hiburan seperti permainan atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran. Bahkan ilmu drama, nah ini kanal siaran itu channel YouTube ya. Ini contoh juga. Saya Pak Yoga kenapa sih punya YouTube? Satu, YouTube saya kan untuk pembelajaran. Ya, saya kan guru. Saya nggak mungkin ilmu saya, memori saya tinggi. Ya, memori saya nggak tinggi, nggak bagus, saya masukkan ke YouTube. Jadi ketika saya bisa mengulang-ulang lagi, ya, ketika juga saya lagi sakit atau apa, saya bisa memberikan materi melalui YouTube. Saya buat rekaman dulu, lalu saya masuk ke YouTube, anak-anak bisa mempelajarinya. Selain itu, apalagi Pak Yoga? Selain itu, saya juga pengen jadi YouTuber. Seperti apa, Pak Yoga? Ya, Atta Halilintar, Irfan Hakim, dan lain sebagainya. Nggak masalah, kan? Saya ingin seperti itu menghasilkan uang dari YouTube. Ya, menghasilkan uang dari YouTube. Tapi kan nggak ada yang nge-like sama subscribe, Pak Yoga. Ya, kalau siswa saya tidak ada yang subscribe, atau tidak ada yang nge-like, kan masih ada manusia di dunia. Masih ada guru yang saya ajari, masih ada orang-orang yang numpang lewat di YouTube saya, lalu dia, nge-like, lalu dia subscribe, lalu dia menonton apa yang saya buat di YouTube, itu kan bisa juga. Jadi tidak hanya mengharapkan siswa, ya seperti itu. Ya, ada siswa ada yang suka, ada tidak juga yang suka, ya seperti itu. Tapi saya berusaha untuk berikhtiar mencoba bagaimana menjadi YouTuber. Tapi YouTubernya di bidang pendidikan, bukan di bidang yang namanya merusak, ya, merusak pemikiran anak-anak muda. Tapi berpikiran pendidikan, bukan yang merusak. Dan juga itu YouTube saya berfungsi untuk mengulang kembali atau rekaman-rekaman yang ada, seperti itu. Jadi saya mulailah membuat channel siaran seperti ini, lalu videonya dapat dibuka oleh semua orang. Ya nggak perlu malu lah ya, seperti itu. Seperti inilah yoga gitu ya. Inilah saya Catur Yoga Meninja, seorang guru Mansinan Jakarta, gitu. Lalu ilmu drama adalah karya digital yang diciptakan para produsen dengan bantuan ahli digital, media, dan juga ahli seni. Nah, di sini ketika kalian menonton sebuah sinetron atau drama-drama lain di televisi atau di YouTube, kalian perlu perhatikan bahwa sinetron tersebut terjadi atau adanya sinetron itu bukan hanya satu orang, tapi dibuat oleh banyak orang yang di dalam satu tim. Misalkan di sini contoh ya, di sini ada ahli digital media dan juga ahli seni. Maksudnya ahli seni seperti apa? Ahli seni namanya drama, dia membuat skenario drama, dia membuat apa, atau membuat background layar dramanya. Lalu digital medianya dia merekam kegiatan, dia mengolah videonya, dia mengolah efek-efek suara. Itu digital media. Jadi dia tercipta dengan beberapa tenaga ahli atau spesialis. Ya. Contoh lagi sinetron. Sinetron itu kan ada artis. Artis itu siapa? Bidangnya artis. Lalu ada produsen. Lalu ada orang komputer. Orang komputer ada lagi di situ. Multimedia, namanya multimedia. Dia membuat efek-efek berantem atau apa, menghilangkan background seperti apa. Itu ada di sinetron-sinetron. Jadi sinetron itu bukan hanya artis yang berlaga, tetapi banyak profesi yang ada di sana dalam membuat sebuah sinetron tersebut. Nah, minggu depan kalian akan diminta oleh saya untuk membuat sebuah grup atau kelompok untuk berkolaborasi, bekerja kelompok dengan baik. Ya, itu minggu depan. Ya, oke, ini seperti ini nih. Ada digital media, perannya apa, fungsinya apa. Melalui mata pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu menggunakan teknologi komputer, tapi dapat mampu membuat sebuah teknologi yang bermanfaat menjadi solusi masyarakat di masa depan. Ya. Pemecahan persoalan dan teknologi komputasi tepat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi sebenarnya informatika itu adalah membuat pemecahan masalah dengan menggunakan komputer atau tidak, itu informatika. Ya, nanti. Oke, di sini kita lihat komputasional.
artefak komputasional berupa perangkat lunak seperti Android. Oke, ini artefaknya. Kalau Android itu masuk ke dalam apa namanya kategori sistem operasi. Nah, kategori sistem operasi itu ada Android, ada Linux, ada Macintosh, ya, lalu ada apa lagi? Windows, Microsoft Windows, ya, seperti itu. Itu namanya sistem operasi. Lalu ada aplikasi media sosial. Aplikasi media sosial itu di atasnya sistem operasi. Maksudnya di sistem operasi ada aplikasi-aplikasi lain di dalamnya untuk membuat agar lebih baik lagi. Dan namanya sosial, media sosial. Contohnya Instagram, Twitter, Facebook, ada lagi nggak yang lain sebagainya, banyak lah ya seperti itu. Nah, LinkedIn dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh pekerjaan tim, kelompok. Pengerjaan perangkat lunak yang kompleks di atas tadi yang saya sebutkan perlu direncanakan dengan baik agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Jadi ketika kita membuat suatu produk perlu direncanakan, lalu kita perlu jangka waktu atau schedule pekerjaan tersebut, dan tentunya ada anggaran dalam pekerjaan tersebut. Nah, contoh di sini kalian bisa lihat ya, ada 3 wanita yang sudah bekerja. Jadi seperti ini ya pekerjaannya. Mereka bekerja berbeda peran, berbeda tanggung jawab, tapi dalam membuat satu produk. Satu produk, tapi mereka berbeda peran. Kamu sebagai apa, membuat apa, tanggung jawabnya apa. Kamu bertanggung jawab apa, buatnya apa. Itu beda-beda peran. Oke. Banyak insinyur perangkat lunak yang bekerja bersama dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Seperti Android. Nih, seperti Android, ya. Nah, dan di dalam Android itu banyak pekerjaan-pekerjaan ya yang berperan yang berbeda-beda. Contoh di sini. Mereka yang memiliki tugas dan peran yang berbeda, setiap pekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kerja tersebut dan bekerja dengan profesional. Peran pekerjaan di antaranya adalah software analis, software designer, software developer, software tester. Nah, kayak Android. Ada Android 7, Android 8, Android 9, ada Android 10, ada Android 11. Itu versi level-levelnya Android. Itu dibuat berkat yang namanya software analis, pekerjaan software analis, pekerjaan software designer, pekerjaan software developer, pekerjaan software tester. Nah, di sini. Nah, dia software analis dia menganalisa software dia, bagaimana softwarenya biar agar lebih cepat, agar lebih berperforma bagus, biar lebih modern, dan lebih diterima oleh masyarakat, itu adalah software analis. Lalu ada software designer, bagaimana desainnya lebih bagus, lebih tampilnya lebih modern, tampilannya lebih mudah digunakan, itu software designer. Lalu software developer, dia membuat aplikasinya. Setelah software analisis, software designer, lalu bekerjalah software developer untuk membuat sebuah aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan dari software analis dan software designer. Itu software developer yang membuat. Nah, setelah software developer sudah jadi aplikasinya, contohnya Android, ya. Nah, sebelum dilempar ke masyarakat, digunakan dulu oleh software tester. Nah, software tester ini adalah bekerja untuk mentester, misalkan Android 11 versi beta. Dia buat dulu. Oh, ternyata ada bug nih, ada masalah. Nah, jangan dikeluarkan dulu, tapi diperbaiki dulu. Nah, setelah sudah oke, tidak ada masalah, baru dikeluarkan. Nah, ini adalah fungsi dari software tester. Peran tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi Android itu ternyata apa? Oh, ternyata Android itu bukan dibuat oleh seorang programmer saja ya? Tidak. Ada yang desain, ada yang analisa, ada yang mencoba. Ada banyak. Besok minggu depan kita akan belajar membuat kelompok masing-masing, memberikan ketua kelasnya, ketua kelompoknya harus pintar-pintar nih. Si A tugasnya ini, nanti ditulis. Si B tugasnya ini ditulis. Seperti itu. Minggu depan ya. Baik, alhamdulillah sudah berada di penghujung kegiatan kita pada pertemuan yang kedua, tugas ke-1, kalian buatlah folder buku kerja siswa dengan menggunakan Google Drive. Pertama, kalian buat folder buku kerja siswa, lalu di dalam buku kerja siswa itu ada folder-folder lain. Baiknya Bapak buat dulu ya. Ini sudah ada.
Ini bekas tadi yang kelas 10 IPS 2. Bapak hapus saja dulu. Oke. Baik, kita mulai ya. Tugas yang pertama, atau di awal dulu. Buatlah folder dengan nama buku kerja siswa. Oke, kita buat. Baru, pilih folder, tekan buku kerja siswa. Ingat ya, ini adalah judul dari folder. Nama dari folder. Ingat buatnya hurufnya besar di depan. B besar, K-nya besar, S-nya besar. Buku kerja siswa. Jadi seperti ini membuat sebuah judul pada folder. Lalu klik buat. Oke. Ini sudah ada buku kerja siswa dibuat pada jam 11.28. Kita klik 2 kali. Baik. Sudah? Lalu kita lihat di sini. Buatlah folder-folder dengan nama, ini ada 5 folder yang perlu kita buat pada folder buku kerja siswa. Bapak buka, klik baru lagi. Ingat ya, di sini berada di buku kerja siswa. Klik baru, folder. Oke. Atau catatan berpikir komputasional. Kita klik buat. Oke, sudah jadi. Lalu klik baru lagi, folder. Oke, buat 2. Klik 2. Selain di sini, kalian juga bisa di mana saja ya, di area kosong ini, klik kanan, folder baru. Bisa dibuat seperti ini. Oke. Oke, folder 3, folder ke 4. Folder ke 5. Oke, ini penting sudah selesai semua, 1, 2, 3, 4, 5, mantap ya. Kalau sudah, lihat di sini, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah berilah warna pada setiap folder tersebut. Berilah warna pada setiap folder tersebut. Kita kasih warna foldernya. Klik kanan, ganti warna. Atau ubah warna. Merah. Kedua, ubah warna hijau. Ketiga, ubah warna jadi biru. Keempat, ini bebas nanti terserah kalian ya. Kalian mau warna apa juga bebas. Ubah misalkan jadi biru. Ubah warna jadi apa ya? Oke, ini sudah jadi, sudah kasih warna ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Buatlah dokumen jurnal siswa dengan menggunakan Google Spreadsheet sesuai contoh pada buku informatika halaman 12. Nah, kalian bisa download buku informatikanya ada di bahan materi sini, bahan ajar. Di bahan ajar, nah ini ada buku mata pelajaran kelas 10, kalian tinggal klik buka saja. Nah, kalau sudah dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, di halaman berapa tadi? Halaman 12. Di halaman 12. Kalian buat Google Spreadsheet dengan tampilan seperti ini. Oke, kita coba ya. Klik di sini, baru berada pada buku kerja siswa, Pak. Oke. Klik Google Spreadsheet, buat dan bagikan. Oke. Lalu di sini kalian tuliskan jurnal siswa. Hurufnya
namanya judul harus fontnya besar. Ini besar. Lalu di enter. Lalu buat sesuai dengan buku informatika, yaitu nama, ada, kelas, semester. Oke. Nama, kelas, semester. Oke. Lalu di sini minggu Oke. Lalu tambahkan di sini itu apa? Aktivitas topik yang aku pelajari. Aktivitas topik yang aku pelajari. Oke. Lalu rangkuman refleksiku. Rangkuman refleksi. Nah, ini kalian buat sampai misalkan 10 contoh ya. Saya tarik sampai 10 misalkan. Oke. Lalu ini saya tengahkan dengan menggunakan center di sini. Tengah. Oke. Lalu Bapak blok ini diberikan yang namanya garis. Ini semua garis kertas. Lalu ditengahkan. Lalu Bapak kasih warna hijau. Contoh, jangan ini semua. Atasnya aja hijau. Atasnya kasih warna hijau. Oke, lalu tebal tulisannya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini terpotong. Ini juga terpotong. Bagaimana biar tidak terpotong? Ini di blok. Lalu di sini ada yang namanya ini kemas. Klik aja kemas. Nah, kalau sudah kemas, ya. Oke, ini kita klik. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Karena ketika minggu kemarin, minggu ke-1 apa materinya? Oh, ternyata materinya ini, Pak. Materinya adalah perkenalan siswa dan kontrak belajar. Oke. Nah, kalau ini terlalu ini, tinggal kalian kecilkan atau lebarkan. Lebarkan, seperti ini. Oke. Lalu topik yang dipelajari, kontrak belajar. Oke. Rangkuman refleksiku apa? Silakan diisi, bla bla bla. Nah, minggu kedua apa? Minggu kedua ini adalah hari ini, yaitu informatika dan keterampilan generik. Ya, kalian ketik di situ. Aktivitasnya apa? Membuat materi, bla bla bla. Nah, ini kalau sudah di close saja, ya, karena secara otomatis dia menyimpan. Lalu kalau sudah, nanti kita lihat di sini sudah ada namanya jurnal siswa. Sudah ada jurnal siswa. Ya. Oke, wah ini saya luar biasa ya. 1,53 terabyte. Data saya di MAN 9 Jakarta banyak sekali. Oke, kalau sudah ini kalian buat, tugas ini dikirim. Gimana cara ngirimnya? Klik buku kerja, lalu bagikan. Ya, bagikan. Sesuai dengan nomor 4. Share. Atau berbagi editor, folder buku kerja siswa dengan akun Gmail. Oke. Bagikan, masukkan kemana? Ke yoga, @man9. Nah. Oke. Klik. Lalu pilih apa? Pilihnya editor, biar bisa memasukkan data juga. Pilih editor, tulis, Pak, saya kirim tugas. Oh. Lalu klik kirim. Kalau sudah kirim, kalian juga kirimkan ke e-learning madrasah dengan berupa link dari buku kerja siswa ini. Kalian kerjakan, klik sini, lalu dapatkan link. Dapatkan link, klik, ya. Nah, link inilah yang dikirim ke Google, yang dikirim ke e-learning madrasah. Nanti di e-learning madrasah kalian kirimnya berupa link eksternal.
bukan upload, tapi link eksternal. Nah, link eksternal inilah yang dikirim ke e-learning madrasah. Ya. Link eksternal inilah yang kirim ke e-learning madrasah. Biar Bapak saya nilai hari ini. Oke ya. Oke, kalau sudah disalin link, lalu masuk ke e-learning madrasah, kirim tugasnya di pengetahuan ke-13 ya. Ini Bapak belum buat, nanti Bapak buat hari ini ya. Pengetahuan ke-13, silakan kalian kerjakan yang kirimkan hari ini, karena hari ini tidak boleh hari besok, tapi hari ini kerjakan. Karena sangat simpel sekali dan mudah sekali ya. Oke, kalau sudah selesai, ini sudah selesai. Hari ini aja ya, kalian belum membuat tugas-tugas yang lainnya. Mudah-mudahan dengan materi yang mudah ini, yang sangat mudah, kalian sudah bisa membuatnya dalam waktu beberapa jam ke depan. Baik, Bapak sudah selesai kegiatannya memberikan materi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Oke, ada tangan. Kenapa, Ija? Pak, mau nanya, berarti hari ini tugasnya bikin folder doang ya? Betul. Udah ya. Jangan sampai dientar-entarin ya. Bisa ya. Pak. Oke. Pak. Oke, tadi siapa? Rufiko ya? Siapa? Saya lupa lagi namanya. Ketua kelasnya. Mana ya? Najla, Pak. Oh, Najla. Oke, Najla. Silakan kita tutup kegiatan hari ini, Najla. Sudah selesai. Mudah-mudahan kalian membuat tugasnya dengan cepat ya. Terima kasih, Najla. Silakan ditutup kegiatannya dengan doa ya. Pak, maaf, Pak. Ya? Siapa? Saya tasnya tadi keluar pakai tanah habis, Pak. Baru beli. Oke. Tolong tadi yang Bapak absen alfa, karena keluar atau paketan kuotanya habis, nanti setelah ini jangan keluar dulu, nanti Bapak absen lagi ulang ya. Jangan keluar dari grup dulu. Oke, tadi ada beberapa yang alfa. Oke, silakan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan boleh live dari Google Meet. Yang belum saya absen, jangan keluar dulu. Makasih, Pak. Kasih Terima kasih, Pak.